wabarakatuh. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika untuk kegiatan peer teaching PLP 2 tahun 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pagi hari ini dalam rangka peer teaching untuk persiapan teman-teman mahasiswa semester 7 sebelum penerjunan PLP 2. Adapun teknis pelaksanaannya nanti, teman-teman mahasiswa silakan nanti untuk praktek mengajar, praktek latihan mengajar selama 10 menit kurang lebih, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab serta pemberian masukan oleh saya selaku DPL dari beberapa sekolah yang saya bimbing. Gitu nggih. Sudah jelas Mbak Ravena dan Mbak Indri? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Yang pertama untuk praktek yaitu nanti Mbak Ravena. Saya persilahkan, nanti kemudian disusul Mbak Indri ya. Oke. Mbak Ravena bisa dimulai sekarang? Sudah siap? Iya, Bu. Oke, nanti teman-teman yang lain yang tidak praktek, silahkan menjadi siswanya ya. Jadi nanti ketika ditanya Mbak Ravina, kalian siap-siap menjawab. Begitu nggih? Yuk, silahkan Mbak Ravina bisa memulai kegiatan peer teaching latihan mengajar. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika bersama saya, Ravena Yasmin. Kali ini kita akan, sebelum itu di sini ada yang tidak masuk atau sudah hadir semuanya ya? Hadir semua, Bu. Semua ya, kita mulai aja. Sebelum kita mulai, salah satu silakan untuk memimpin doa. Bisa Mbak Indri, bisa memimpin saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Indri. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi aplikasi matematika. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar ya. Nah, materi selanjutnya itu adalah aplikasi turunan matematika. Ini saya mau share screen dulu. Bu Ratri, mohon maaf, bisa di share screen-nya, bisa diakses. Sudah Mbak, coba. Oh ya, terima kasih ya Bu Ratri. Sudah terlihat? Halo, sudah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Oke, nah kita mempelajarinya pakai Belajar ini ya. Di sini disediakan materi dan contoh soal terkait aplikasi turunan matematika. Tapi di pembelajaran kali ini kita akan kaitkan dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Sudah siap ya? Materi yang akan dibahas itu kita akan mempelajari sejarah turunan, sifat-sifat turunan, aplikasi turunan, dan keunggulan lokal di Kabupaten Kudus, serta kita juga membedah contoh soal dan pembahasannya. Sejarah turunan itu berasal dari ini ya, dari Bob Taylor, dia yang menjelaskan tentang diferensial dan aljabar. Ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Nanti saya akan share modul ini. Nah,
Kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat turunan aljabar, sehingga yang kita itu hari ini mempelajari aplikasi turunannya. Masih ingat sifat-sifatnya? Masih. Sifat turunan. Nah, masih ya? Siapa itu Mas Rido ya? Ya. Nah, Mas Rido, masih ingat sifat turunan itu dia ada 7 sifat. Ketika konstanta nanti turunannya adalah 0. Ketika pangkat n nanti seperti apa? Penjumlahan dan selisih nanti turunannya seperti apa? Nah, itu kita tidak usah membahas ini lagi karena kemarin kan sudah dipelajari. Yang kita bahas hari ini adalah penerapan turunan. Jadi penerapan turunan itu nanti ada yang namanya nilai maksimum dan minimum. Biasanya itu digambarkan dengan nilai maksimum dan minimum itu sebagai ekstrem fungsinya. Contoh soalnya itu bisa dikaitkan dengan seperti keuntungan, yang keuntungan maksimum itu berarti seperti penjualan produk, dan yang minimum itu sebagai biaya produksi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu menyatakan besarannya terhadap permasalahannya. Jadi kita harus menganalisis masalah, lalu kita tentukan manakah yang harus diturunkan, lalu kita lihat pertanyaannya itu seperti apa yang diminta. Biasanya kita menggunakan rumus ini. Ketika disuruh mencari keuntungan, maka diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan biaya produksi. Jika dicari keuntungan marginalnya, berarti kita harus mencari ini. R aksen X itu berarti dinyatakan dengan penerimaan totalnya dikurangi dengan C itu biaya produksinya. Nah, setelah itu kita mempelajari keunggulan lokal Kudus. Di sini ada yang asli bukan dari Kudus? Ada kayaknya, Mbak. Ada, nggak apa-apa ya, kita mempelajari semua budaya. Nah, di Kudus itu ada kreasi seni seperti tari kretek, terus juga yang paling banyak itu di daerah Solo ada batik Kudus juga, ada makanan, dan keunggulan-keunggulan lokal lainnya seperti Menara Kudus dan lain-lain bangunan yang bersejarah. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Kita akan lanjut langsung ke contoh soal. Nah, jika ada permasalahan seperti ini, kita harus seperti apa? Kita bedah ya, contoh soalnya seperti apa. Jika diketahui perusahaan kain batik Mulia Kudus memproduksi X unit barang dengan fungsi ini untuk tiap unitnya, maka barang tersebut habis dijual setiap 40. Kita suruh menentukan keuntungan maksimum. Nah, karena hubungan penerapan maksimum dan minimum itu terjadi ketika turunan pertamanya adalah sama dengan 0, berarti kita harus mencari fungsinya. Fungsi dari apa? Keuntungan itu dari apa? Keuntungan kan terjadi ketika ada selisih dari harga jual dikurangi harga produksinya. Nah, itu yang kita turunkan. Nah, di sini kan kita memproduksi X unit barang dengan harga 4X kuadrat dikurangi 8X plus 24 itu per unit. Berarti kalau kita memproduksi X unit, berarti tinggal dikalikan. 40X kuadrat dikurangi 8X plus 24 dikalikan dengan X itu merupakan biaya produksinya. Lalu di sini ada diketahui 40.000 itu yang biaya belinya itu 40.000. Dia bisa dibeli 40.000. Karena barangnya itu ada X unit, berarti kita menerima 40.000 dikali X unitnya. Nah, sehingga kita bisa sederhanaan ribu rupiahnya. Jadi ini harga, ini adalah harga apa namanya? Harga kita memperoleh. Jadi
kita dapat uangnya 40X dikurangi dengan biaya produksi kita adalah 4X kuadrat plus 8X plus 24 yang dikalikan dengan X. Setelah itu bisa kita hitung seperti biasa. Ini jadi negatif dikeluarkan. Sehingga F-aksennya adalah turunan dari Fx, yaitu negatif 12x kuadrat plus 16x plus 16. Nah, setelah itu kita cari x-nya berapa. X-nya ternyata adalah 2. Nah, sekarang yang dicari adalah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum tadi dinyatakan dengan fungsi Fx sama dengan negatif 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 16x. Maka kita ganti saja x-nya kita ganti jadi 2. Sehingga menghasilkan penjualan 2 itu adalah 32. Karena ini dalam ribu rupiah, maka kita konversikan menjadi 32.000 rupiah untuk keuntungan maksimumnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Belum. Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, kalian saya minta untuk mengerjakan LKS. Di LKS ini ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama itu kita mencari budaya di sekitarmu. Jadi ini sudah ada saya kasih fotonya. Kalian bisa untuk mendeskripsikan ini adalah foto apa, menggambarkan apa, gitu ya. Di kegiatan kedua itu untuk kalian saya minta untuk mengisi kalimat-kalimat yang rumpang di sini. Tadi kan sudah dijelaskan di modul. Nah, kalian bisa menulisnya dan memberikan pembuktian dari fungsi-fungsi tersebut. Lalu dibuatlah kesimpulan. Ada yang tahu ini kesimpulannya apa? Jika suatu kejadian dinyatakan mempunyai nilai maksimum atau minimum, ketika turunan pertamanya sama dengan, ada yang tahu? Maksudnya Nanti 0, saya Bu. kasih nilai plus. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu, yang jawab, Bu. Oke. Benar ya, ini ketika turunan pertamanya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga ini berisi tentang latihan contoh soal saja. Bisa kalian baca-baca, bandingkan caranya untuk jika diketahui disuruh mencari keuntungannya atau disuruh mencari biaya produksinya berapa, itu kalian bandingkan sendiri contoh soalnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Nah, kita lanjut ke latihan keempat. Kegiatan keempat ada latihan soal, bisa kalian kerjakan secara mandiri. Mohon maaf, Mbak Ravena, waktunya sudah hampir habis, silakan ditutup. Oh iya. Nah, latihan kelima itu bisa kalian membuat kelompok dan mengerjakan bersama kelompok-kelompoknya 2-3 orang. Kalian bisa bagi sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah itu kalian kirim ke email saya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri saja pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Ravena sudah mengawali kegiatan peer teaching ini dengan baik. Nanti ada beberapa masukan dari saya ya.
Yang pertama adalah mengenai RPP. Bentar, saya share screen dulu. Ini bukan bermaksud untuk apa namanya ya. Ini saya share untuk semuanya nggih, untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk RPP nanti silahkan disesuaikan dengan pihak sekolah, apakah menggunakan RPP yang satu halaman atau yang bagaimana. Nggih, jadi formatnya nanti menyesuaikan sekolah karena ini hanya untuk 10 menit ya. Saya rasa yang dituliskan Mbak Rafina ini terlalu banyak kegiatannya. Jadi nanti bisa dibaca kembali nggih. Misalkan nih ada indikator pencapaian kompetensi. Ini terlalu banyak. Misalkan ada nomor 1 mengidentifikasi budaya Kabupaten Kudus. Nah, itu seharusnya tidak perlu ada di RPP ini. Ya, jadi nanti misalkan menganalisis pembahasan soal ini kan sudah ada yang terakhir kalimat berbasis budaya Kudus. Nah, dia sudah terintegrasi dengan indikator pencapaian yang nomor 1. Karena kalau kamu tuliskan sendiri seperti ini, Nak, itu kan bukan termasuk indikator dari kompetensi matematika. Seperti itu ya, Mbak Rafina ya. Ya, Kemudian indikator tujuan sama. Nah, nanti kalau dia membuatnya formatnya satu lembar, perlu juga kalian perhatikan konten-kontennya ya. Tadi ada beberapa mahasiswa yang mengirimkan format yang satu lembar. Kemudian Ibu tanya, ini pakai model tertentu atau enggak, Mbak? model experiential learning. Nah, lebih baik ada penulisannya di sini, Mbak. Di atas ini mungkin ya. Jadi kan ini tidak standar yang biasanya. Nah, itu bisa dituliskan seperti itu. Kemudian RPP sudah. Nah, yang terakhir di bawah sini harusnya ada tanda tanganmu, sayang. Ya, yang di bawah sini gurunya ya. Ini juga terlalu panjang menurut saya untuk 10 menit. Kemudian, nah, ketika ini untuk semuanya, ketika kalian menggunakan bahan ajar tertentu, misalkan, silahkan share dulu, terutama jika mengajarnya itu dengan materi yang lebih rumit. Nah, kalau tadi materinya kan banyak persamaan-persamaan gitu ya. Jadi ketika siswanya tidak menghadapi materinya hanya langsung menghadap layar, kalau gurunya udah menaikkan layarnya kan udah hilang. Gitu ya. Jadi sehari sebelumnya silahkan teman-teman atau misalkan beberapa hari sebelumnya konsultasi dulu dengan guru pamong mengenai bahan ajar yang digunakan, ya. Kemudian kalau sudah fix, sudah kamu perbaiki, sudah dapat persetujuan guru pamong, di-share ke siswa sebelum digunakan. Jadi siswanya sudah pegang bahan ajarnya, seperti itu. Kemudian tadi, menurut Bu Ratri, Mbak Rafina, bahan ajarmu sudah sangat bagus. Tetapi ketika ditampilkan untuk pembelajaran online seperti ini, ya, itu apalagi matematika ya, akan lebih baik jika misal kamu pindah ke PPT dulu, nak. Meskipun siswanya nanti pegangnya bentuknya PDF ya, tapi kamu buat PPT dulu sehingga misalkan latihan soalnya itu nggak langsung ada jawabannya ke bawah. Paham maksudnya Ibu ya? Jadi ada contoh soal misalkan, contoh soalnya ini, nah ini persamaannya apa? Jadi ada yang dituliskan per step gitu loh Mbak. Jadi dia paham. Nah menjelaskannya nanti seperti itu ya. Kemudian tadi, nah ini mungkin keterbatasan waktu juga. Teman-teman mahasiswa yang lain Mbak Rafina itu jadi guru, panggilnya ya Bu gitu ya. Pura-puranya Bu, nanti yang lain juga gitu. Kalau ada yang ngajar nanti dipanggil Bu atau Pak gitu ya. Ketika menanyakan, nah ini keterampilan bertanya, ketika menanyakan ke siswa misalkan, apakah masih ingat sifat turunan? Kan tadi krik nggak ada yang jawab ya. Nah itu bisa memancing misalkan, ayo Mas Ali Ridho misalkan gitu ya. Ingat nggak sifat mengenai ini dipancing jawabannya tetapi nggak diberitahu Mbak Rafina. Tadi mungkin karena ini nggak ada yang jawab tadi,
Terus persepsi sifat turunannya diberitahu semuanya. Ini loh ada 7 gitu. Nah, itu menjadi kurang bagus karena persepsi itu kan harusnya siswa udah tahu. Jadi dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Tadi malah ada kata-kata hari ini tidak usah membahas ini lagi ya karena kemarin sudah. Nah, itu. Padahal persepsi itu tujuannya adalah semacam pemanasan, warming up. Karena kan digunakan lagi di materi berikutnya. Nah, makanya perlu diingatkan, tetapi tidak dibahas ulang secara mendalam, tapi diingatkan kembali. Gitu ya. Tadi Mas Ridho kan jawab, ya masih, kan? Tapi Mbak Ravena tidak menanggapi. Nah, lebih baik ditanggapi. Oh, Mas Ridho masih ingat, coba sebutkan salah satunya. Seperti itu. Itu ya. Oke, itu sudah. Tapi tadi kok Bu Radri nggak bisa paham contoh soal yang kamu berikan ya Mbak ya? Kayaknya ada yang keliru kok ya. Yang tadi loh 40.000 itu loh. Oh, kenapa tuh? Kayak saya merasa kok agak aneh gitu. Nah, menurut saya ngomongnya belibet. Ya nanti perlu latihan lagi ya ketika menghadapi siswa secara langsung gitu ya. Itu saran saya untuk Mbak Ravena. Terima kasih sudah baik. Nanti masih bisa saya yakin kalian punya kemampuan ya karena ini terbatas hanya 10 menit maka yang terlihat tidak 100% full kekuatanmu. Betul ya. Yuk, thank you ya Mbak Ravena. Kita lanjutkan Mbak Indri. Ready Mbak Indri? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Teman-teman yang lain nanti jadi siswa ya. Bu Indri akan ngajar, yang lain jadi siswa. Jadi silahkan dijawab pertanyaannya Bu Indri. Monggo Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Ini ada yang tidak berangkat atau hadir semua? Hadir, Bu, semua. Ya udah, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Mbak Alma, silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan real. Pasti kalian sudah pernah belajar ini di SMP. Nanti di sini kita akan lebih pelajari lagi di sini. Saya akan share screen dulu. Nah, ini ada macam-macam himpunan bilangan. Ada himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, dan himpunan bilangan real. Ada yang masih ingat apa itu bilangan asli? Mohon maaf Bu Indri, bisa di slideshow PPT-nya. Ayo, ada yang masih ingat apa itu bilangan asli? Mbak Laili, coba. Atau yang lain, ada yang masih ingat? Jadi himpunan bilangan asli itu adalah sering disebut juga bilangan natural karena alamnya kita menghitung mulai dari angka 1 sampai 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli dapat dinotasikan dengan N, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan himpunan bilangan cacah merupakan gabungan antara himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan nol. Jadi dapat dinotasikan dengan
C itu anggotanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah gabungan antara himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan bulat negatif. Jadi dapat dinotasikan dengan B itu anggotanya dari negatif 0 sampai positif tak hingga. Dan ini ada himpunan bilangan rasional. Jadi himpunan bilangan rasional itu adalah himpunan bilangan yang dapat dinotasikan dalam bentuk A per B. Dengan A, B itu anggota bilangan bulat. Dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A itu disebut dengan pembilang dan B disebut penyebut. Himpunan bilangan rasional dapat dilambangkan dengan B. Himpunan bilangan irasional adalah himpunan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B itu anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh dari bilangan irasional itu adalah bilangan desimal yang tidak berulang. Contohnya itu akar 2, akar 5, pi, log, dan sebagainya. Dan ini adalah himpunan bilangan real itu, himpunan bilangan real adalah himpunan gabungan antara himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Dapat dilambangkan dengan huruf R. Ini adalah diagram Venn dari himpunan bilangan real. Jadi itu bilangan asli itu adalah termasuk dalam bilangan bulat, terus cacah, terus rasional. Selanjutnya adalah ada operasi hitung pada bilangan real. Berikut adalah sifat-sifat yang terdapat pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian pada bilangan real. Dalam penjumlahan itu mempunyai sifat tertutup. Untuk setiap A, B anggota R, berlaku A tambah B sama dengan C. C itu anggota dari R. Yang selanjutnya adalah sifat komutatif. Untuk setiap A dan B anggota R, berlaku A dan B sama dengan B tambah A. Selanjutnya sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C anggota R, berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang selanjutnya ada elemen identitas. 0 adalah elemen identitas dari penjumlahan. Sehingga berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A itu sama dengan A. Selanjutnya ada inverse. Untuk setiap A anggota R, elemen inverse pada penjumlahan adalah lawannya. Jadi sehingga A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A itu sama dengan 0. Selanjutnya perkalian. Dalam perkalian berlaku sifat tertutup. Untuk setiap A, B anggota R, berlaku A kali B sama dengan C. C itu anggota R. Sifat komutatif. Untuk setiap A dan B itu anggota R, berlaku A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C anggota R, berlaku A kali B, A kali B kali C sama dengan A kali dikurung B kali C. Elemen identitas. 1 adalah elemen identitas penjumlahan perkalian, sehingga berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Untuk setiap A anggota R. Selanjutnya ada inverse. Untuk setiap A anggota R, itu A tidak sama dengan 0, memiliki inverse perkalian. Akan tetapi jika A sama dengan 0, maka 0 kali 1 per 0 sama dengan 1. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap A, B, C anggota R, berlaku A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Atau sebaliknya juga bisa. Selanjutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk setiap A, B, C anggota R, berlaku A kali B dikurangi C, itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau belum, ini ada latihan soal. Kalian bisa kerjakan, bisa diskusi dengan teman, atau dikerjakan sendiri juga bisa. Oke. Nanti dikumpulkan. Ada pertanyaan lagi?
dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di foto aja jawabannya, kirim di WA saya. Akhir kapan? Minggu depan, sebelum memulai pelajaran seperti biasanya. Siap, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri. Mbak Indri kok hilang? Ini mau diberi masukan kok malah hilang. Gimana perasaannya? Deg-degan. Kan, ya Allah, ini baru ketemu teman-temanmu sama saya kok deg-degan belum ketemu siswa ya. Enggak apa-apa ya, yang penting percaya diri, yakin bahwa kalian tuh bisa, ya. Dengan belajar dengan persiapan sebelumnya, persiapannya harus matang nak sebelum ketemu langsung seperti ini. Nah, mungkin karena kemarin masih dadakan sekali ya, kemarin saya umumkan dan hari ini harus praktek. Tapi luar biasa ini Mbak Indri, PPT-nya sudah banyak tadi yang sudah dibuat, sudah bagus. Tetapi memang perlu masukan-masukan ya Mbak Indri ya. Tadi kalau Ibu baca RPP-nya, yang dibahas adalah bilangan real serta operasinya. Betul Mbak Indri? Iya. Jadi menurut Ibu untuk 10 menit ini terlalu banyak, Mbak. Nanti coba teman-teman harus jeli ya, tidak hanya Mbak Indri. Misalkan 1 KD itu dibagi berapa pertemuan. Jadi di 1 pertemuan itu batasan mengajarnya seperti apa. Nah, kalau hanya 10 menit mungkin cukup bahas yang ini apa namanya? Bahas yang sifatnya dari penjumlahan misalkan seperti itu, nggih. Kemudian tadi ketika upper seksi Mbak Indri, kan kamu membahas ulang Mbak untuk apa tuh namanya? Jenis-jenis bilangan, iya toh? Lah, teman-teman yang lain ini kan lupa semua, bahkan bilangan asli kan apa lupa ya. Nah, kan kayak muncul krik gitu, nggih. Lah mungkin bisa menggunakan kalimat yang komunikatif, Mbak. Tadi Mbak Indri itu masih banyak hanya mengandalkan kata-kata yang ada di PPT, mungkin saking groginya ya Mbak Indri ya. Jadi ngobrol aja enggak apa-apa. Misalkan bilangan asli. Wah, ini dari SD sudah dipelajari loh ya. Ingat enggak himpunan bilangan yang mulainya dari 0, 1, 2, 3. Nah, diberi contoh seperti itu Mbak Indri. Ini masuk bilangan apa kalau dari 0? Nanti kan ada yang jawab. Bilangan asli. Nah, apakah benar bilangan asli? Coba yang lain gitu nggih. Nanti ada yang jawab bilangan caca. Nah, ini mana yang benar, bilangan asli atau bilangan caca? Contohnya seperti itu. Ya, nah, kalau kamu buatkan definisi tadi, Mbak Indri, bilangan caca adalah itu kurang mengena menurut Ibu, ya. Jadi masih textbook sekali. Kemudian tadi yang sifat-sifat, Mbak Indri, tidak ada contohnya. Betul? Misalkan sifat komutatif, bilangan real. Jadi itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Diberikan contoh. Nah, jadi biar mereka itu yakin apa sih komutatif. Nah, mungkin penyajiannya di PPT juga tidak langsung dimunculkan semua. Diberi efek gitu, nggih. Komutatif muncul dulu ada contohnya. Nanti terus asosiatif. Kalau langsung keret semuanya muncul, siswa akan cepat bosan. Dan saya yakin tadi 10 menit Mbak Indri membacakan. Nah, seperti membaca kalau Ibu rasa ya, nanti banyak latihan lagi ya nak ya. Lebih komunikatif tadi. Itu nanti kalau ini murid beneran nih Almas pergi tuh. Kamera dimatikan terus pergi tinggal main YouTube. Ya. Jadi apa namanya? Biar mereka itu ada apa sih, biar terikat dengan Zoom kan dipanggil-panggil misalkan seperti itu, nggih.
Oke, itu yang masih kurang tadi ya, Nak ya. Belum ada contoh soalnya. Itu yang masih sangat belum ada. Tapi Ibu yakin kalian dengan nantinya di sekolah pastinya akan lebih baik lagi. Gitu ya, Mbak Indri ya. Oke, berikutnya Mbak Almas. Sudah siap Mbak Almas? Halo. Insya Allah. Insya Allah. Ya, bisa dimulai. Berdoa dulu kalau yuk kamu pasti bisa. Bu, saya takut. Nggak usah takut, mau sama saya kok takut. Ya nggak apa-apa, itu masih latihan, mumpung belum ke sekolah beneran ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong kepada Mbak Laili untuk untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan share screen, Bu. Udah muncul apa belum? Share screen saya sampun muncul, Bu Ratri. Sudah, anggap saya nggak ada Mbak, kamu fokus sama ini siswa-siswanya ya. Iya, Bu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan absensi terlebih dahulu ya. Saya panggil untuk Mbak Laili Alfiani. Hadir, Bu. Mbak Indrianti Hayuning Pratiwi. Hadir, Bu. Mbak Rafina Yasmin Fahirma. Hadir, Bu. Mas Ali Ridho. Dede ya. Mas Tri Milenum Sakti. Ya, baik. Sebelum ini masih semangat semuanya ya teman-teman. Masih, Bu. Oke, jangan malas ya karena kalau malas itu nanti nggak akan pinter-pinter. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang logaritma. Apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Nah, untuk pembelajaran minggu lalu, yaitu sebelumnya itu saya akan mencapai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama untuk menerapkan konsep logaritma, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Baik, sebelum pembelajaran logaritma, saya akan mengingatkan kembali tentang materi X. Sebentar. Saya akan mengingatkan kembali tentang materi eksponen, yaitu jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dituliskan dengan A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penerapan logaritma dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi logaritma itu bisa jadi untuk mengukur pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perusahaan yang dimulai dari awal waktu hingga batas waktu yang ditentukan. Lanjut, untuk ini kita akan mempelajari tentang definisi logaritma, yaitu misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 1, atau A lebih besar dari 1, B kurang dari 0. Dituliskan yaitu A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A adalah bilangan pokok atau basis logaritma, B adalah numerus, dan C adalah hasil logaritma. Jadi, bisa disimpulkan bahwa antara eksponen dan logaritma itu saling terkait, karena logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, berikut adalah contoh bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Untuk bentuk eksponen 2 pangkat 5 sama dengan 32, dan bentuk logaritmanya adalah 2 log 32 pangkat 2 log 32 sama dengan 5. Untuk yang kedua yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk Mbak Laili Alfiani, bisa dibantu dijawab bentuk logaritmanya? Mbak Laili Alfiani? Iya, Bu. Bisa tolong dibantu jawab bentuk logaritma dari 2 pangkat 3 sama dengan 9? 3 log 2 sama 3 log 9 sama dengan 2. Bagaimana Mbak Laili? 3 log 9 sama dengan 2, Bu. Baik, ya jawabannya adalah 3 log 9 sama dengan 2. Terima kasih Mbak Laili. Untuk yang ketiga yaitu bentuk logaritmanya adalah 5 log 1 per 25 sama dengan negatif 2. Nah, itu bentuk eksponennya adalah 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 25. Untuk yang keempat yaitu bentuk eksponen 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, bentuk logaritmanya itu adalah 7 log 1 sama dengan 0. Nah, bentuk logaritma itu juga perlu kalian ketahui, ada logaritma dengan basis 10 yang biasanya disebut dengan logaritma umum. Nah, bisa dilihat kalau 10 log A itu sama dengan log A. Jadi 10-nya itu bisa dihapuskan, bukan dihapus, tapi diganti. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma. Misalkan A lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, M, dan N adalah bilangan real. Maka berlaku sifat-sifatnya. Nah, untuk nomor 1 yaitu A log A sama dengan 1, nomor 2 A log 1 sama dengan 0, A log A pangkat N, A log A pangkat N sama dengan 1, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Untuk yang kelima yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, itu bisa dilihat yang selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal, yaitu buktikan soal logaritma
A log B kali C sama dengan A log B plus C. A log C. Jadi untuk pembuktiannya yaitu yang pertama kita misalkan dulu A log B itu sama dengan M dan A log C itu sama dengan N. Nah, bentuk eksponennya yaitu B sama dengan A pangkat M dan C sama dengan A pangkat N. Karena itu untuk menganut sifat yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M tadi kan di bentuk eksponen itu diubah menjadi B dan A pangkat N diubah menjadi C. Nah, itu sama dengan A pangkat M plus N. A log B kali A log B kali C sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi sama dengan A log B ditambah A log C, karena A pangkat M ditambah N sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, ini contoh soal yang selanjutnya. Almas, waktunya sudah habis, silakan sampai ke kegiatan penutup saja ya. Baik. Jadi saya ini ada 2 latihan soal yang bisa dikerjakan dan dikumpulkan nanti pukul 1, dikirimkan ke WA Group dengan format nama dan absen. Cukup itu pembelajaran yang bisa Ibu kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Almas tadi sudah menyampaikan logaritma, nggih. Ibu dari atas ya, dari atas itu dari kegiatan aperseksi. Di RPP kamu menuliskan, nah pemberian motivasi. Betul ya, nulis seperti itu ya Nak ya. Gitu. Nah, pemberian motivasi ini akan lebih baik jika tadi menyampaikan manfaat pembelajaran. Tadi yang disampaikan Mbak Almas, manfaat mempelajari ini akan mengetahui pertumbuhan penduduk, kemudian di perusahaan apa, itu seperti apa namanya ya, masih sangat konseptual menurut saya. Jadi bisa kamu menyampaikannya dengan lebih menarik gitu loh Mbak Almas. Misalkan setelah mempelajari logaritma, ternyata logaritma ini loh Nak digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penduduk. Bagaimana sih caranya? Kok bisa ada kaitannya logaritma dengan pertumbuhan penduduk? Nah, itu nanti nyambung. Kamu kan tadi pakai model problem solving ya Mbak ya? Nah, itu disambungkan. Jadi ada kasus soal yang kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang harus diselesaikan pakai logaritma. Gitu, nggih. Pembelajaran K13 itu seharusnya seperti itu. Enggak apa-apa, ini baru belajar, nggih. Kemudian tadi saya agak ini, mungkin kalau kita sudah kenal, kamu bilang malas, nanti nggak akan pinter-pinter. Tapi kalau ini baru kenal, kamu bilang seperti itu, saya khawatir ini, ya. Khawatir Tadi kalau awalnya tidak seperti itu, Bu. Tiba-tiba bilang kata-katanya. ya, nanti harus hati-hati ya, Mbak ya. Mungkin motivasinya yang positif, misalkan teman-teman atau adik-adik harus rajin-rajin belajar ya, meskipun di situasi pandemi seperti ini, agar apa gitu ya Mbak Almas ya. Kemudian oke, mengingat kembali, tadi mengingat kembalinya masih kamu bacakan, betul? Betul. Ayo kita ingat kembali. Nah, mengingatkan kembali itu biar siswanya yang ingat Mbak, jangan kamu yang baca ya.
Misalkan diberi pertanyaan pancingan, baru diklik nanti, oh iya betul ada ini gitu, nggih. Kemudian apa itu tulisanku? Tadi contoh yang dijawab Laili itu yang kiri ada eksponen kemudian berubah jadi logaritma tadi, itu kan tidak muncul, iya toh? Nah, kalau pakai PPT itu bisa ditulis loh. Nah, manfaatkan, oh ya ini untuk semuanya, manfaatkan semua media presentasi, media pertemuan virtual seperti ini, misalkan pakai Zoom. Kalau kalian nggak punya apa itu jenisnya laptop yang ada pennya, atau kamu bisa manfaatkan PPT itu kan bisa untuk nulis juga. Nanti pakai kursor apa mouse bisa pakai ditulis gitu loh nak. Kemudian tadi pembuktiannya, saya tanya Mbak Alma sebenarnya paham nggak materi logaritma? Paham, Bu. Paham. Nah, gimana? Boten, Bu. Nggih pripun? Menurut saya, nanti ketika kamu di dalam proses pembuktian, ya, itu harus benar-benar meyakinkan siswanya per tahap, Mbak. Jadi nanti ini misalkan ada tahap ini kita gunakan sifat apa nomor berapa gitu. Ya. Bu. Jadi, tadi ada 2 langkah di bawah kayaknya yang A log B plus C tiba-tiba menjadi A pangkat M ditambah N. Nah, itu saya yang menurut saya agak miss, langkahnya ada yang miss, tiba-tiba menjadi itu gitu. Ya. Jadi ini kemarin pesan dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga nggih. Terutama yang ketiga untuk semua mahasiswa sebelum mengajar kamu harus kuasai materi terlebih dulu. Nggih. Jadi harus paham kontennya. Ini bukan berarti Mbak Almas ini tidak bisa, sudah bisa ya nak ya. Bu Ratri wae sing lupa logaritma. Nanti teman-teman pelajari dulu sebelum mengajar. Jadi ketika mengajar itu enggak gelagapan. Apalagi nanti ada beberapa sekolah yang mengizinkan tatap muka juga. Kemarin Mbak Laili ya, SMP 1 Bangser itu. Katanya nanti ada tatap muka beberapa kali gitu. Nggih, tidak apa-apa. Nggih. Oke. Itu kemudian untuk overall tidak hanya Mbak Alma, semuanya nggih. Kan kalian nanti mungkin mengajar online, menginstruksikan via WA atau memanfaatkan platform yang lain. Nah, misalkan jam pelajarannya itu 2 jam pelajaran. 2 kali 45 ya kalau SMA ya. Atau 40 sih? 45 ya. Itu 45. Nanti dibuatkan kegiatan agar siswa itu bisa mengerjakan di jam itu. Jadi jangan melebihi jam itu. Misalkan Mbok kasih latihan ya. Latihannya ya kira-kira bisa diselesaikan 2 kali 45 menit. Jadi jangan sampai kamu ngasih soalnya 50 misalkan. Atau seuangil, banyak. Meskipun tadi pengumpulannya nggak di jam itu, tetapi jamnya waktu mengerjakannya harus sesuai ya. Nanti bisa konsultasi ke Bapak Ibu guru apakah pengumpulannya ini lebih baik mundur atau sesuai jamnya atau bagaimana. Itu nggih. Oke, thank you Mbak Alma, sudah bagus. Lanjut Mas Rido. Terima kasih Bu Ratri. Nggih. Good luck. Mas Rido. Ya, halo. Kamu backlight kok, Dok? Piye nek cari diputer? Kepalamu kayak dapat cahaya ilahi dulu. Gak ketok, Dok. Kamu di belakangmu tuh ada sinar. Nanti Pak gurunya yang ganteng nggak kelihatan. Kan Mas Rido ngajar ciwi-ciwi SMA toh. Iya, Bu, iya. Sebentar.
Sudah kelihatan, Bu. Nah, kalau ini sudah. Sudah, Dok. Silahkan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pertemuan pada kali ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Saya rasa Masuk semua, Pak. Saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridho. Rumah saya di Perumahan Megawan Indah, RT 3 RW 4. Nomor WA saya 085728370846. Ini kalian bisa save. Kalau ada materi yang tidak bisa ditanyakan di WA tersebut. Ataupun jika Anda memiliki cerita-cerita tentang percintaan atau apapun, saya menerimanya. Aturan yang harus dilakukan pada saat Zoom, yang pertama harus menghidupkan kamera pada saat Zoom. Yang kedua, jika ingin meninggalkan Zoom harus izin terlebih dahulu. Yang ketiga, jika dipanggil tidak ada jawaban, maka absensi akan dianggap tidak masuk. Saya memiliki quotes bagus untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan di antara bintang-bintang. Bayi Soekarno. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, menentukan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Agenda pada hari ini, yang pertama, agar mengetahui manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penjelasan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Yang keempat, latihan soal. Ini adalah penerapan materi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, kalian akan mempelajarinya lebih lanjut. Yang pertama, tinggi, mengukur tinggi bangunan. Kalian akan mengetahui jika kalian masuk ke jurusan arsitektur. Yang kedua, menghitung jarak matahari dengan bumi. Jika kalian masuk ke astronomi, maka kalian akan mempelajarinya lebih lanjut dan memakai materi trigonometri ini. Kita langsung ke materinya, perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku. Kalian lihat pada gambar di samping segitiga ABC. Di sini sudutnya berada di A. Jika sin alfa, maka perbandingannya itu sudut depan sudut A dibagi sudut miring AC. Kalau cos alfa, samping per miring. Kalau tan alfa, depan per samping. Kalau kosekan, miring per depan. Kalau sekan, miring per samping. Kalau kotangen, samping per depan. Sudah paham? Saya rasa masih abstrak ya ini. Saya langsung ke latihan soalnya saja. Diberikan latihan soal sebagai berikut. Jika tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, kotangen, kosekan, dan sekan. Lihat segitiga di sini. Yang tidak diketahui sisinya adalah AC. Kalian cari terlebih dahulu. Menggunakan triple Pythagoras atau rumus segitiga siku-siku. Akan didapat AC sama dengan 2. Sehingga kalian dapat
mengisi jawaban sin alfa dengan rumus yang tadi sudah dipelajari. Sin alfa sama dengan depan per miring, yaitu sisi AB dibagi sisi AC, sama dengan akar 3/2. Cos alfa samping per miring sama dengan BC per AC sama dengan setengah. Tan alfa depan per samping sama dengan AB per BC sama dengan akar 3/1 sama dengan akar 3. Dan seterusnya. Kita langsung ke soal. Suatu garis OP dengan titik O yaitu 0,0 dan P 12,5 membentuk sudut di sumbu X positif. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Apakah ada yang bisa menjawab soal tersebut? Coba Almas, D. Almas menjawab. Silakan menjawab soal yang telah saya berikan. Halo Almas. Bagaimana Pak? Sinyal saya hilang. Coba jawab persoalan di sini. Bisa? Sudah atas. Kalau bisa saya bantu saja yang mempercepat waktu. Di sini. Sebelum kita menentukan perbandingannya, terlebih dahulu kita cari dengan menggunakan triple Pythagoras atau rumus Pythagoras sehingga mendapatkan R di sini titik sisi OP mendapat 13 sehingga sin alfa tadi sudah diterangkan, sin itu depan per miring, jadi 5/12 cos alfa samping per miring 12/13 tan desa depan per samping 5/12 dan seterusnya. Kita masuk ke sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Kalian hanya menghafal sinnya saja, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti bingung. Sin 0 itu 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Cosnya itu kebalikannya. Jadi cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah per akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Kalau tan itu rumusnya sin per cos. Jadi kalian harus membaginya. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, kita lanjut. Kuadran pada trigonometri bisa dilihat cara cepatnya. Kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan. Kuadran 2 itu hanya sin. Kuadran 3 hanya tan yang positif. Kuadran 4 hanya cos. Bisa dihafalkan dengan cara semua sindikat tangan kosong agar lebih mempermudah. Dan di tabel ini menyatakan bahwa jika menggunakan yang ditandai bintang atau merah yang seperti ini, maka akan terjadi perubahan. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Kita langsung ke soalnya saja. Jika sin 210, maka 210 itu kan terletak pada kuadran 3. Jadi sinnya bernilai negatif. Sehingga sin 210 sama dengan sin 180 ditambah berapa bisa agar bisa menjadi 210. Berarti kan ditambah 30. Jadi negatif sin 30. Sin 30 sendiri sama dengan setengah. Jadi hasilnya negatif setengah.
Kos 120 pun seperti itu. Kita langsung ke soalnya saja. Mohon maaf Mas Ridho, untuk waktunya sudah habis. Oh ya, ini tinggal latihan soal, Bu. Silakan, waktu saya sudah selesai. Di sini saya ada beberapa soal, satu soal lah, untuk pemanasan buat kalian. Silakan dikerjakan. Nanti siang dikumpulkan, jam waktu istirahat lah dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ridho, penampilan yang luar biasa berapi-api dengan semangat yang membara. Sudah bagus secara keseluruhan Mas Ridho, cuma memang untuk disajikan dalam waktu 10 menit, ini materimu terlalu banyak Mas. Ya, ini mungkin 2 jam pembelajaran ini. Kalau 10 menit cukup yang tadi, yang awal. Sin cos tan itu aja ya, perbandingan trigonometrinya. Kemudian ada beberapa masukan yang perlu Ibu sampaikan kepada Mas Ali Ridho. Yang pertama adalah ketika bertanya kepada siswa Mas Ridho, tolong ditunggu dulu. Ya, siswanya ditunggu dulu untuk menjawab. Oke. Kemudian itu yang awal-awal tadi ya. Di contoh soal yang pertama, Mas, itu ada penyelesaian, tetapi menurut saya kurang cantik mungkin karena waktu untuk membuatnya juga mendesak ya. Jadi kamu hanya screenshot, nah itu kurang bagus menurut saya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan ke Mbak Laili dan siapa tadi ya, Mbak Almas ya, untuk jawabannya itu bisa terlihat satu persatu, atau kalau kamu mau menjelaskan contoh soal, buat kosong aja enggak apa-apa, terus kamu nanti nulis di PPT kan bisa. Kalau tulisanmu jelek ya sudah ada jawabannya tapi di efek gitu loh, di efek munculnya satu-satu itu nggih. Terus untuk beberapa soal yang perlu menuliskan diketahui, kemudian ada langkah untuk strategi penyelesaian, alangkah lebih baiknya guru itu memberikan pembiasaan, ya. Jadi apa sih yang diketahui dari soal? Tadi kan ada, seharusnya ada ya. Tadi saya lihat misalkan yang gambar apa tadi sih? Ada cari dulu Pitagorasnya itu loh. Cari perbandingan trigonometri. Nah, itu kan perlu nulis dulu diketahuinya apa. Kemudian ada langkah, baru ada langkah pakai teorema Pitagoras, baru ketemu dan seterusnya. Kalau tadi kan langsung diklik, langsung keluar semua. Sin nilainya berapa, cos nilainya berapa, gitu nggih. Mas Ridho ya, untuk kedepannya saya yakin kamu pasti bisa lebih baik lagi, gitu nggih. Kemudian ada soal tadi yang ada koordinatnya, yang berapa tadi 5,12 dengan 0, betul ya, 5,12 dengan 0,0 atau 12,5 tadi. 12,5. 0,12. Oke. Itu nanti seharusnya itu nggak ada gambarnya dulu biar anak itu membuat gambarnya. Seperti itu Mas Ridho. Ya, memang karena keterbatasan waktunya pembelajaran ini bisa sangat lebih menarik lagi dengan eksplorasi dari Mas Ridho. Gitu nggih. Thank you Mas Ridho sudah menyampaikan dengan baik. Selanjutnya Mas Sakti dulu apa Mbak Laili? Halo? Mas Sakti dulu, Bu. Oke. Silakan Mas Sakti dipersiapkan.
Suara saya apa kedengaran jelas? Jelas sekali. Baik, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat. Untuk indikator pencapaian kompetensi nanti yang harus kalian penuhi, yaitu menemukan konsep bilangan berpangkat. Jadi teman-teman harus dapat menemukan konsep bilangan berpangkat, lalu harus dapat menemukan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, lalu menemukan sifat-sifat bilangan berpangkat negatif, nol, dan pecahan. Kita masuk ke materi. Pengertian pangkat. Pangkat adalah bilangan positif atau negatif yang diletakkan di sebelah kanan sebuah bilangan pokok. Pangkat menyatakan nilai yang digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan bilangan pokok. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Kita masuk ke bilangan pangkat bulat positif. Untuk nilai P adalah bilangan real dan N adalah bulat positif. Teman-teman, di materi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang bilangan real. Masih ingat apa sudah lupa apa itu bilangan real? Saya rasa masih ingat, soalnya baru bab kemarin untuk bilangan real. Kita lihat P pangkat N sama dengan P dikali P dikali P dikali P titik dikali P. Nah, banyaknya P itu adalah N faktor. Jadi untuk N faktor ini merupakan jumlah dari banyaknya P. Lalu kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk nilai P, Q anggota R dengan P tidak sama dengan 1, dengan Q tidak sama dengan 0, dan N, M anggota bilangan bulat positif berlaku. P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah N. Yuk kita pelan-pelan menghafal. Jadi untuk yang perkalian nanti pangkatnya berubah menjadi tambah. Untuk pembagian pangkatnya berubah menjadi kurang. Untuk P pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan P pangkat M dikali N. PQ pangkat N, PQ dalam kurung dipangkatkan N sama dengan ini P dipangkatkan N dan Q dipangkatkan N juga. Untuk P per Q dalam kurung dipangkat M sama dengan P pangkat M per Q pangkat M. Nah, ini teman-teman dicoba dulu untuk latihan ini. Coba dibantu untuk yang pertama ini Mbak Laili untuk P pangkat 2 dikali P pangkat 4. Coba dibantu menjawab. Baik, Pak. P pangkat 2 dikali P pangkat 4 sama dengan P pangkat 2 ditambah 4 sama dengan P pangkat 6. Ya, betul.
Untuk yang kedua, coba Mbak Indri. P pangkat 3 dibagi P pangkat 5 sama dengan P pangkat 3 dikurangi 5 sama dengan P pangkat negatif 2. Ya, betul sekali ya. Selanjutnya, coba Mbak Almas. Yang ketiga. P pangkat 5 dikali P pangkat 5 dikali 2 sama dengan P pangkat 10. Ya, betul. Selanjutnya, Mas Rido, untuk yang keempat. Halo Mas Rido. Gimana Pak, sinyalnya putus-putus. Coba dibantu menjawab untuk yang ini, baris keempat ini. P pangkat 2, Q pangkat 2. Sama dengan P Q kuadrat. Gimana? Coba diulangi. P pangkat 2 dikali Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2, Q pangkat 2. Ya, betul. Selanjutnya, Mbak Revena untuk yang terakhir. Nah, jadinya P pangkat 5 dibagi Q pangkat 5. Ya, ternyata teman-teman sudah mampu, sudah memahami untuk materi bilangan berpangkat positif ya. Selanjutnya, kita masuk ke pangkat bulat negatif. Jika P anggota R, P tidak sama dengan 0, N anggota bilangan bulat positif, maka P pangkat negatif N adalah A pangkat negatif M sama dengan 1 per AM. Jadi jika pangkatnya negatif, maka kita bikin apa namanya pembagian apa namanya. Jadi 1 per A pangkatnya M, negatifnya menjadi hilang. Dan ketika A negatif A pangkat negatif 1 per M sama dengan A pangkat M. Sifat-sifat bilangan pangkat bulat negatif sama dengan sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Jadi sifat-sifatnya seperti yang tadi sesudah kita bahas. Selanjutnya pangkat 0. Jika P anggota R dan P tidak sama dengan 0, maka P pangkat 0 sama dengan 1. Ketika P sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kita masuk ke contohnya. 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 4 ditambah 2 dikurangi 6 sama dengan 4 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Saya rasa cukup mudah untuk pangkat 0. Selanjutnya, pangkat pecahan. Jika P anggota R, P tidak sama dengan 0, N anggota pecahan, maka P pangkat M per N adalah A pangkat M per N sama dengan akar kuadrat dari akar N dari A dipangkatkan M.
Jadi n di bawah ini penyebutnya dijadikan kuadrat, akar kuadrat. Bilangan A ini dimasukkan dan M ini menjadi pangkat. Untuk sifat-sifat pangkat pecahan seperti ini. A pangkat P per Q dikali A pangkat R per S sama dengan A pangkat P per Q ditambah R per S. Lalu untuk pembagian A pangkat P per Q dibagi A pangkat R per S sama dengan A pangkat P per Q dikurangi R per S. Dan yang terakhir, dalam kurung A pangkat P per Q dipangkatkan R sama dengan A pangkat P per Q dikali R atau A pangkat P kali R per Q. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Waktunya sudah habis, Mas Sakti, mohon maaf. Baik. Selanjutnya nanti teman-teman diberikan 3 soal untuk dikerjakan. Nanti Bapak tunggu, dikumpulkan nanti malam, maksimal jam 8 malam. Dikirimkan lewat email Bapak. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di stop dulu, Mas. Ibu mau dilihatkan pangkat bulat negatif slide 6. Nah, ini perlu hati-hati sekali, nggih. Nah, ini coba. Ini ketika mengajarkan konsepnya itu harus matang dan benar. Ini untuk semuanya. Ini contohnya, dilalah ini Mas Sakti kurang teliti, nggih. Jika P anggota R. Nah, P ini bilangan pokok. Bilangan pokok itu nulisnya pakai huruf kecil. Pakai P boleh enggak? Boleh. Ya, P-nya kecil. Dari depan tadi sudah salah, nggih. Yang apa tadi? Yang rumus pertama tadi. Kemudian, nah ini akan sangat zong. Lihatlah, jika P anggota R, kamu bawahnya nulis A pangkat negatif M. Aduh Mas Sakti, ini kopi dari mana? Kopi boleh, tapi harus dimodifikasi ya. Gimana Mas Sakti, bisa dijelaskan ke Bu Ratri? Ini kok enggak sinkron, di situ P, di bawahnya A. Halo Sakti. Iya Bu, itu buru-buru. Ya pakainya A semua enggak apa-apa ya. Dari depan tadi A. Misalkan kamu ganti ya harus konsisten ya Mas Sakti nggih. Lain kali harus lebih teliti lagi sehingga kesalahan kecil seperti ini. Tapi ini salah konsep ya. Jadi jangan sampai apa namanya ya, selain kalian itu membawa nama kalian sendiri, ketika teman-teman di sekolah itu bawa nama institusi, jadi bawa nama UMK juga, karena ini kan PLP-nya ada di tempat-tempat yang baru juga, misalkan di SMK Kalinyamakan sebelumnya kan belum pernah, bahkan mungkin ada beberapa guru dan siswa yang tidak tahu kalau ada prodi PEMAT UMK, sekalian teman-teman ini jadi agen promosinya kami juga, nggih, jadi membantu. Lah, nanti terutama yang satu sekolah ada beberapa mahasiswa bisa saling curhat mengenai materinya, atau mungkin tanya saya juga boleh. Ada masukan enggak dari teman-teman baru dibimbingkan ke guru. Setelah dari guru baru bisa disampaikan ke siswa. Kalau salahnya
Salahnya konsep seperti ini kan seharusnya tidak perlu terjadi gitu ya Mas ya. Nanti bisa teliti lagi. Saya yakin kamu pasti bisa gitu ya. Terus tadi satu yang terakhir dikumpulkan jam 8 malam, betul ya? Nah, nanti yang repot adalah teman-teman mahasiswa memberikan feedback-nya bagaimana. Tahu ya feedback ya, umpan balik masukan. Jadi setelah siswa mengerjakan itu harus diberikan masukan, dikoreksi, diberikan masukan, nak kamu kurangnya ini, nilaimu berapa, harus diperbaiki sebelah sini. Kalau kamu mengumpulkannya jam 8 malam, kemudian kamu harus lembur feedback, nah ini mungkin akan menyebabkan tubuhmu kurang fit ketika mengajar lagi nanti di pagi hari. Jadi jangan terlalu malam untuk waktu mengumpulkan sehingga bisa memberikan feedback yang baik kepada siswa. Wajib ya memberikan feedback ya. Saya rasa cukup itu untuk Mas Sakti. Oh iya, nanti ketika online, kalian kemarin disosialisasikan enggak meskipun online nanti prakteknya harus tetap pakai jas alma mater ya. Ini Mas Sakti kan belum pakai nih. Nanti ketika praktek ngajar dipakai nggih. Ibu. Oke, terima kasih Mas Sakti. Oh iya, tadi saya lihat RPP-nya. RPP-nya sudah baik, tapi ada kolom-kolom di tabel yang tidak perlu menurut saya, Mas. Kelebihan kolom gitu loh, Mas. Nanti kalau membuat RPP diperbaiki lagi, nggih. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, nggih. Sekarang the last one, Mbak Laili. Tempatnya yang jauh sendiri. Mas Sakti bisa stop share screen-nya dulu. Oke, silakan Mbak Laili. Di-unmute Mbak Laili. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu Laili. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu. Silakan bisa dipimpin oleh Mbak Almas. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memimpin berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Almas. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Mbak Ravena. Hadir, Bu. Mbak Almas. Hadir, Bu. Mas Trimilinium. Hadir, Bu. Mas Ali Ridho. Hadir. Mbak Indri. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari materi bangun ruang di waktu SD. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengetahui bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Yang kedua yaitu mengetahui unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Dan yang ketiga yaitu menentukan dan membuat jaring-jaring kubus dan balok. Definisi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Pernahkah
kalian melihat benda-benda seperti ini? Pernah, Bu. Dan berbentuk apakah benda tersebut? Kubus. Kubus dan balok. Baik, benar jawabannya. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang kubus. Perhatikan gambar jadul, rubik, dan kado berikut ini. Benda-benda tersebut tentunya berbentuk kubus. Lalu, mengapa benda-benda tersebut berbentuk kubus dan apa yang dimaksud dengan kubus? Anak-anak ada yang tahu pengertian kubus? Belum tahu, Bu. Baik, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Coba kalian perhatikan gambar kubus. Gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan rusuknya kongruen. Bisa dilihat ya, semua ukuran sisinya dan panjangnya sama. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kubus. Kubus memiliki 6 unsur-unsur. Yang pertama yaitu titik sudut kubus. Titik sudut adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 8 titik buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa diperhatikan gambar ini ya. Yang kedua yaitu rusuk kubus. Rusuk kubus adalah garis potong antara sisi kubus. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini terdapat 12 rusuk yang tentunya sama panjang. Bisa dilihat bagian rusuk alasnya ini, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Selanjutnya, rusuk tegak bisa dilihat yang bagian berdiri ini, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Selanjutnya, rusuk atas bisa dilihat yaitu EF, FG, GH, dan EH. Yang ketiga yaitu bidang atau sisi kubus. Sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus dan memiliki 6 buah sisi. Bidang sisi kubus yaitu sisi alas, ABCD, sisi atas, EFGH, sisi depan, ABFE, sisi belakang, CDHG, sisi kiri, ADHE, dan sisi kanan, BCGF. Yang tentunya masing-masing sama. Yang keempat yaitu diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi kubus yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus dan memiliki 12 diagonal sisi yang berukuran sama panjang. Panjang diagonal sisi AC sama dengan BD. Bisa dilihat di gambar tersebut. Tentunya masing-masing memiliki panjang yang sama. Yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Panjang diagonal ruang AG sama dengan BH sama dengan CE sama dengan DF. Terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus dengan panjang yang sama. Yang keenam yaitu bidang diagonal. Yang bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat 2 rusuk berhadapan dalam suatu kubus. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Terdapat 6 buah bidang diagonal yaitu ACGE bisa dilihat, BDHF, ABGF, CDEF, ADGF, BCHE, yang masing-masing memiliki panjang yang sama. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang balok. Tentunya di lingkungan sekitar kita banyak sekali benda-benda yang berbentuk balok seperti pada umumnya yaitu penghapus, korek
korek api kayu, dan kado. Mengapa benda-benda tersebut dikatakan berbentuk balok? Kita akan mempelajari tentang pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Bisa dilihat di gambar ini, setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Gambar balok ABCD EFG tersebut menunjukkan sebuah bangun ruang yang setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Unsur-unsur balok ada 6, sama seperti kubus. Yang pertama yaitu titik sudut balok. Titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 buah garis rusuk dan 3 buah bidang sisi balok. Selanjutnya yaitu rusuk kubus. Garis potong antara sisi balok pada kubus ABCD EFGH terdapat 12 rusuk yang sama panjang. Sama seperti dengan, mohon maaf, ini ada kekeliruan dalam kubus. Yang benar yaitu balok. Berarti itu sisi balok itu bidang permukaan yang membatasi suatu balok. Balok ABCD EFG memiliki 6 buah sisi panjang, sama seperti kubus tadi. Yang keempat yaitu diagonal bidang atau sisi balok, yaitu sebuah garis yang terbentuk jika ditarik garis lurus pada setiap bidang balok dari titik sudut yang saling berhadapan. Setiap bidang sisi memiliki 2 garis diagonal sehingga di dalam sebuah balok terdapat 12 diagonal bidang. Yang kelima, ada diagonal ruang balok, yaitu suatu garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam balok. Sama seperti kubus, masing-masing balok memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang dapat ditemukan jika ditarik garis lurus dari titik B ke H, diagonal ruang, titik D ke F, titik A ke G, dan titik E ke C. Bisa dilihat di gambarnya. Yang terakhir yaitu bidang diagonal balok, yaitu sebuah bidang yang terbentuk oleh 2 garis diagonal sisi dan 2 garis rusuk balok yang sejajar. Masing-masing balok mempunyai 2 bidang diagonal yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu apa sih definisi jaring-jaring kubus dan balok? Jaring-jaring kubus dan balok, yang pertama yaitu jaring-jaring kubus, yaitu bangun datar dari bukaan bangun ruang yang menurut rusuk-rusuknya, kemudian masing-masing sisinya direntangkan, yang nantinya akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Sedangkan jaring-jaring balok adalah rangkaian bidang datar sisi yang apabila dipasang atau dirangkai akan membentuk sebuah balok. Berikutnya yaitu contoh-contoh jaring kubus dan balok. Bisa dilihat ini bangun ruang balok, jika dibongkar bagian sisinya nanti akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Begitu pula dengan balok, nanti jika dibongkar bagiannya maka akan menghasilkan jaring-jaring balok seperti ini. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya yaitu tugas 1. Kelompokkan mana saja yang termasuk jaring-jaring kubus. Silahkan untuk Mbak Indri bisa menjawab. Yang termasuk jaring-jaring kubus itu A, B, dan C. Lalu kenapa yang D itu tidak termasuk jaring-jaring kubus, Mbak? Karena kalau dirangkai itu ada sisi yang bertumpuk. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indri. Selanjutnya untuk tugas 2 dan tugas 3 ini bisa dikerjakan di rumah. Nanti terakhir pengumpulan pukul 14.00. Terima kasih. Bagaimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Sudah cukup, Bu Laili, waktunya habis. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mbak Leli, sudah siap menerima beberapa masukan dari Bu Ratri? Sudah, Bu. Slide-mu ada berapa tadi? Banyak, Bu. Ada berapa ya? 27 Pasti atau sudah 26 gitu, Bu. Sudah sangat bekerja keras ya di dalam menyusun PowerPoint-nya, nggih. Iya, Bu, lembur, Bu. Ada beberapa masukan dari saya, Nak. Tadi yang saya baca, mohon konfirmasinya ya. Yang saya baca di RPP, kegiatan utamanya adalah membuat jaring-jaring kubus dan balok. Benar atau Bu Ratri salah? Iya, Bu, seharusnya memang begitu. Seharusnya begitu, nggih. Tetapi dari 10 menit waktu yang diberikan, konsentrasinya malah kepada unsur-unsur kubus dan balok, Nak. Harusnya itu sudah dipelajari pada pertemuan pada pertemuan sebelumnya, begitu Mbak Leli. Jadi hari ini tinggal mengingatkan, lah konsentrasimu kepada jaring-jaring kubus, misalkan dari yang kemarin unsur-unsur kubus, kamu kan bisa menanyakan berapa buah sisi dari balok, itu kan sudah ada yang kemarin 6 buah. Kemudian kegiatan hari ini itu langkah lebih baiknya, misal Mbak, kamu punya kotak bentuknya kubus, nggih, dari karton tempat makanan misalkan kamu gunting, atau downloadkan video dari YouTube misalkan, nggak apa-apa. Kamu digunting, ini loh terbuka. Nah, ini loh anak-anak jaring-jaring, namanya jaring-jaring tuh ini loh. Dari satu kubus utuh dipotong, dibuka. Nah, itulah namanya jaring-jaring. Gitu, nggih. Jadi malah kena ke situnya Mbak Leli. Tadi menurut Ibu malah yang jaring-jaring yang dijawab Mbak Indri tadi pertanyaan yang terakhir itu sebenarnya anak-anak masih bingung, belum bisa bayangkan ya. Jadi karena ini sudah K13 meskipun pembelajarannya online, misalkan pelajaran ini dari jaring kubus, nggih, bisa diberi proyek. Jadi anak-anaknya, adik-adik sekolahnya itu bisa diminta untuk membuat kubus, kemudian memotongnya. Nanti kan potongan-potongan dari siswa ini kan macam-macam. Jadi bisa menemukan berbagai jenis jaring-jaring kubus. Kalau Ibu Ratri tanya, ada berapa jaring-jaring yang bisa terbentuk? Iya, tadi awalnya mau dibuat seperti itu, Bu, tapi kan apa ya? Rencana itu mau saya buat kayak kelompok-kelompok gitu, Bu. Tapi kan saya pikir-pikir kalau lewat Zoom ini kayaknya susah seperti itu. Ya enggak apa-apa. Tidak harus memberikan materi ya. Jadi kamu boleh kok memberikan instruksi lewat kayak, enggak apa ya. Tidak harus selalu menjelaskan materi gitu. Nanti kalau sudah proyek, kamu misalkan buat video penjelasan gitu ya. Kalau proyeknya sudah selesai, tugasnya sudah dikumpulkan, kamu beri link videonya. Ini loh Nak penjelasan jaring-jaring kubus gitu. Jadi kamu punya apa namanya ya, senjatanya full, materinya nanti diberikan di akhir gitu enggak? Ibu tadi tanya ada berapa jaring-jaring kubus? Jaring-jaring kubus yang bisa terbentuk itu ada berapa? Tahu enggak? Lupa, Bu. Lupa. Ya, ini kan, berapa? 8. Ada 11 ya, jadi kamu juga harus tahu. Nah, ini loh tadi Bu Ratri yang bilang konsep matematikanya harus kuat, ya. Itu Mbak Leli tadi, ya untuk semuanya ya, kegiatan saintifiknya 5M-nya nanti harus terlihat ketika mengajar. Kalau di 10 menit ini kan mungkin belum terlihat, ya. Terus tadi persepsinya terlalu lama, tadi sudah saya sampaikan Mbak Leli. Kemudian kalau menjelaskan misalkan diagonal bidang diagonal tadi ya, itu kan ada misalkan AB dengan GH, ya. Nah itu di gambarnya itu harusnya ada warnanya, kamu tambahi ada gambar lagi gitu Mbak.
Jadi dia bisa membayangkan gitu loh. Paham ya maksudnya Ibu ya? Ini loh rusuknya ini, jadi ada warnanya beda lagi. Nanti ketika titik sudut mana, jadi ada efek-efeknya. Saya paham sekali karena waktunya juga terbatas, jadi belum maksimal. Nanti untuk PLP 2 selama 3 bulan ke depan, kalian teman-teman mahasiswa semuanya termasuk Mbak Laili harus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk bisa menampilkan yang terbaik di depan siswa-siswa baik SMP, SMA maupun SMK. Gitu nggih. Ibu rasa saya cukup untuk Mbak Leli. Untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan tidak? Belum? Belum. Kalau belum ada, Ibu cukupkan kegiatan peer teaching pada pagi hari ini. Terima kasih sudah setia bergabung selama 2 jam ke depan. Ibu harap saran dan masukan saya ini dapat memberikan feedback untuk perbaikan kalian semuanya, nggih. Gimana tadi Mas Rida mau tanya? Itu kan tanggal 9 penerjunan. Nggih. Itu kita ke sekolahan apa gimana? Kemarin bagaimana informasi yang diperoleh dari sosialisasi? Nggak tahu. Katanya sih ngikut sekolahan. Ya sudah toh, berarti sudah dijawab gitu. Kalau ngikut sekolahan silakan ke sekolah menanyakan, ya, bagaimana teknis penerjunan dari SMA 1 Mbak Pak, apakah via online, kemudian semua DPL-nya diundang, kan mungkin idenya matematika, nggih. Bareng-bareng satu Zoom untuk beberapa prodi dari FKIP, misalkan seperti itu, nggih. Silakan teman-teman yang dari satu sekolah untuk prodi yang lain bisa berkoordinasi, gitu ya. Nanti bisa menghubungi waka kurikulumnya, bisa menanyakan bagaimana ini teknisnya, begitu nggih Mas Ridho nggih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan nggih. Saya akan matikan Zoom-nya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup chat yang sudah dibuatkan oleh Mbak Elmas. Bye-bye. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, berarti. Wabarakatuh.